Oke guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel Jurnal Anime Lovers. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pertempuran bajak laut rambut merah versus bajak laut Kurohige. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, boleh dong Mimin minta subscribe dan like-nya terlebih dahulu biar Mimin semangat untuk membuat kontennya. Oke, mari kita mulai. Pada saat ini, fokus cerita sedang berada dalam Arch Wano Kuni, di mana dalam Arch tersebut Kaido dan Big Mom menjadi sorotan. Dua dari Yonko itu memutuskan untuk membentuk ikatan aliansi dengan tujuan yang sangat berbahaya. Mereka ingin mencari senjata kuno, menemukan One Piece, dan membawa dunia ke dalam perang besar. Kemudian mereka hendak menguasai dunia. Walaupun sekarang ini semua pembaca manga sedang fokus kepada Kaido dan Big Mom, tapi dua Yonko lain pun sebenarnya sedang melakukan pergerakan di luar Wano Kuni. Kurohige dan Shanks tidak mungkin sedang diam saja saat ini, karena dunia tengah berada dalam masa-masa kekacauan di mana banyak hal besar yang telah terjadi. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Shanks maupun Kurohige memiliki dampak besar dalam cerita, karena mereka berdua merupakan karakter penting dan berpengaruh. Pergerakan mereka berdua pun selalu menarik untuk dibahas serta ditebak, karena biasanya akan memicu kejadian besar. Shanks adalah pemimpin dari kelompok bajak laut rambut merah. Dia juga terkenal sebagai seorang pengguna haki yang hebat. Berbeda dari para Yonko lain, Shanks tidak mengandalkan kekuatan buah iblis apapun karena dia bukan pengguna buah iblis. Dia hanya memakai haki tingkat tinggi serta sangat mahir dalam berpedang, di mana pada masa lalu Shanks pernah menjadi rival Mihawk. Kurohige juga memimpin kelompok sendiri yang bernama bajak laut Kurohige. Kekuatan Kurohige juga sangat besar karena dia memiliki dua buah iblis hebat yang sangat berbahaya. Pertama, Kurohige mengonsumsi buah iblis Yami Yami no Mi yang memberikannya kekuatan kegelapan. Kedua, Kurohige mengambil kekuatan Gura-Gura no Mi dari Shirohige yang memberikannya kekuatan gempa. Baik kekuatan, kekuasaan, maupun kru yang hebat sama-sama dimiliki oleh Shanks dan Kurohige. Maka dari itu, mereka berdua begitu terkenal di lautan, di mana popularitas keduanya terbilang sangat tinggi. Mereka pun memiliki hubungan yang buruk. Shanks dan Kurohige telah bermusuhan dalam jangka waktu yang panjang. Pada masa lalu, mereka sempat terlibat pertarungan yang membuat mata kiri Shanks terluka. Bekas luka dari Kurohige masih membekas hingga saat ini. Bahkan diakui oleh Shanks sebagai luka yang paling menggores harga dirinya. Shanks tahu betul bahwa Kurohige sangat berbahaya dan tak bisa diremehkan. 2 tahun lalu di Marineford, Shanks dan Kurohige nyaris kembali bertarung saat Shanks menghentikan perang di sana. Namun, pertarungan tidak terjadi karena Kurohige memutuskan untuk mundur. Keinginan Kurohige saat itu sudah tercapai, serta dia pun berpikir masih terlalu cepat bagi bajak laut Kurohige untuk berperang melawan bajak laut rambut merah. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bertarung. Kurohige pun pergi dari sana. Sepertinya tidak lama lagi Kurohige dan Shanks benar-benar akan bertarung karena suatu alasan. Pergerakan Kurohige dan kewaspadaan Shanks bakal memicu mereka untuk bertempur dalam cerita ke depan nanti. Mari kita ingat kembali salah satu bagian penting dalam manga One Piece chapter 956 yang memperlihatkan Kurohige. Ada scene yang menampilkan Kurohige sedang dalam persiapan untuk melakukan pergerakan. Dia berkata, daripada jatuh ke tangan angkatan laut, Kurohige lebih suka untuk mengambilnya bagi dirinya sendiri. Dari perkataan Kurohige dapat ditarik kesimpulan bahwa dia mengincar sesuatu untuk diambil. Banyak yang bilang Kurohige bermaksud mengambil kekuatan merah-merah no Mi dari Sabo. Memang bisa jadi, tapi sampai sekarang ini nasib dan keberadaan Sabo masih belum diketahui. Mimin memiliki pemikiran berbeda akan apa yang hendak Kurohige coba ambil. Dibanding sekedar kekuatan buah iblis merah-merah no Mi, kali ini Kurohige mengincar sesuatu yang jauh lebih hebat daripada itu. Kurohige bermaksud mencari salah satu senjata kuno yang mana dia telah memiliki petunjuk soal itu. Perlu diingat, bukan hal aneh bila seorang Yonko mengincar senjata kuno, karena Kaido dan Big Mom pun bermaksud mendapatkan senjata kuno. Kekuatan dari senjata kuno memang sangat luar biasa, bahkan berpotensi untuk menghancurkan dunia. Wajar saja orang-orang seperti Kurohige, Kaido, dan Big Mom menginginkannya. Senjata kuno yang diincar oleh Kurohige adalah Pluton, karena besar kemungkinan Kurohige telah mengetahui lokasi keberadaan Pluton. Sampai sekarang belum dikonfirmasi di mana letak Pluton. Yang baru diketahui adalah letak poneglyph soal Pluton saja di Arabasta. Menurut Mimin, tempat di mana senjata kuno Pluton berada terletak di suatu tempat di Arabasta. Kerajaan Arabasta sangat memungkinkan untuk menjadi tempat Pluton disimpan. Kita tahu bahwa negeri tersebut memiliki wilayah padang pasir yang sangat luas.
Jadi Pluton yang merupakan kapal perang besar bisa dikubur di bawah pasir di suatu tempat. Sebenarnya, mengapa Mimin berpikir Pluton berada di Arabasta pun bukan cuma karena wilayah Arabasta yang masuk ke akal untuk menjadi tempat penyimpanan Pluton, tapi juga berdasarkan pada dugaan Crocodile. Dulu, Crocodile pernah menduga bahwa Pluton berada di suatu tempat di Arabasta. Rasanya tidak mungkin Crocodile asal-asalan menduga, pasti dia sudah punya petunjuk soal itu. Crocodile bahkan tahu bahwa poneglyph soal Pluton berada di Arabasta, dan itu benar. Maka, dugaan soal senjata kuno Pluton juga berada di Arabasta pun bisa jadi adalah kebenaran. Kalau orang seperti Crocodile saja punya petunjuk soal keberadaan Pluton, pasti Kurohige juga punya. Dalam salah satu SBS telah dijelaskan hobi dari Kurohige dalam meneliti sejarah. Sehingga dari hobi tersebut, Kurohige bisa mengetahui banyak hal di dunia. Tak akan aneh jika belum lama ini Kurohige pun sudah tahu bahwa Pluton berada di Arabasta. Gar pernah mengatakan ada suatu insiden yang berkaitan dengan Arabasta, di mana insiden tersebut sepertinya sangat besar. Memang tak jelas apa insiden itu, tapi Gar bilang bahwa Angkatan Laut telah berusaha sebisa mungkin untuk meredam kejadian tersebut. Artinya, para Angkatan Laut mungkin banyak yang datang ke Arabasta untuk meredam suatu insiden yang berhubungan dengan kerajaan itu. Berita soal kedatangan Angkatan Laut ke Arabasta pasti tersebar sampai diketahui oleh Kurohige. Maka dari itu, Kurohige harus cepat bergerak untuk mengambil Pluton karena dia khawatir Angkatan Laut akan bisa saja menemukan senjata kuno tersebut di Arabasta. Shanks adalah orang yang tahu pasti bahwa Kurohige sangat berbahaya, dan Kurohige akan melakukan apa saja demi menambah kekuatan tempur di pihaknya. Bukan mustahil jika Shanks menaruh perhatian khusus kepada bajak laut Kurohige. Jaringan informasi kelompok Yonko pun tak main-main. Jadi tak aneh bila Shanks akan mendapatkan laporan dari kru atau aliansinya jika mereka mengetahui Kurohige mulai bergerak. Dengan mendengar ada insiden yang berkaitan dengan Arabasta dan Kurohige memulai pergerakan, Shanks akan menyadari itu bukan kebetulan. Sebagai mantan kru Roger dan juga orang yang sangat dekat dengan Roger, kemungkinan besar Shanks tahu soal senjata kuno. Jadi, tentang Pluton yang berada di Arabasta pun telah Shanks ketahui. Hanya saja tidak dia ambil karena Shanks tahu dia bukan orang yang tepat untuk menggunakan senjata kuno. Meski Shanks tidak berniat mengambil Pluton, tapi Shanks harus menjaga Pluton agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Dengan begitu, Shanks dan kawan-kawan akan bergerak dengan cepat menuju ke Arabasta karena khawatir Kurohige akan ke sana untuk mengambil Pluton. Namun sebelum itu, Shanks akan terlebih dulu mengajak Mihawk beraliansi dengannya. Melihat Kaido dan Big Mom beraliansi, Angkatan Laut yang semakin kuat dengan SSG, dan kelompok Kurohige yang semakin besar, membuat Shanks pun merasa wajib menambah kekuatan tempur di pihaknya. Si Chibukai telah dibubarkan sehingga Mihawk kembali diburu. Maka bukan mustahil Mihawk akan mau beraliansi dengan Shanks, karena saling menguntungkan dan hubungan mereka pun terbilang baik walau dulu adalah rival. Sepertinya Shanks memiliki Vivre Card milik Mihawk, sehingga tak sulit untuk menemukan di mana Mihawk berada. Karena dulu Mihawk pun dengan mudah menemukan tempat Shanks untuk memberitahu soal Luffy, yang mana menandakan Mihawk juga punya Vivre Card Shanks. Atau bisa jadi sementara Mihawk bertarung dengan Angkatan Laut di Pulau Kuraigana, bajak laut rambut merah tiba-tiba datang dan membantu Mihawk, kemudian mengajak Mihawk beraliansi. Dalam ikatan aliansi mereka tidak ada yang posisinya lebih tinggi, jadi mereka berdua menjadi seperti teman saja. Kembali soal Shanks dan Kurohige, kekhawatiran Shanks akan terbukti sebagai kebenaran karena pergerakan Kurohige pun menuju ke Arabasta sehingga mereka akan bertemu di sana. Entah di bagian lautan atau di daratan Arabasta, bajak laut rambut merah akan bertempur melawan bajak laut Kurohige. Shanks yang menghalangi Kurohige jelas akan membuat dia marah dan mereka akan mulai bertarung. Tentu saja pertempuran bajak laut rambut merah melawan bajak laut Kurohige akan menghebohkan dan sangat dahsyat. Kurohige bakal menggunakan kekuatan dari Yami-Yami dan gura-gura miliknya, sedangkan Shanks akan memanfaatkan teknik haki dan keahlian berpedang. Para kru juga akan bertarung, termasuk Mihawk yang telah beraliansi dengan Shanks akan membantunya. Dengan kekuatan besar bajak laut rambut merah ditambah Mihawk, maka Kurohige akan memutuskan untuk mundur sebelum pertempuran menghasilkan lebih banyak korban di kedua pihak. Alasan Kurohige akan mundur karena dia merupakan orang yang penuh perhitungan. Kurohige pasti tidak mau di pihaknya jatuh semakin banyak korban karena melawan bajak laut rambut merah. Impian Kurohige adalah menjadi raja bajak laut. Dia telah mengumpulkan kekuatan besar untuk mencapai keinginannya. Kurohige pasti tak akan mau ambil risiko untuk terus bertempur melawan bajak laut rambut merah. Lagi pula, baik menang atau kalah, Kurohige akan terluka parah.
dan kekuatan tempurnya pun melemah. Sehingga setelah bertempur melawan Shanks, kelompok bajak laut Kurohige akan langsung diincar oleh Angkatan Laut. Jadi, bisa dibilang mundur adalah pilihan terbaik dan pilihan paling cerdas agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kurohige berpikir dia baru akan melawan Shanks habis-habisan atau melawan Yonko lain habis-habisan kalau sudah ada kepastian akan menang. Tak sulit bagi Kurohige dan kawan-kawan untuk mundur, karena ketika mereka sudah berada di atas kapal, Kurohige bisa menciptakan tsunami sehingga Shanks dan kawan-kawan tidak bisa mengejar mereka. Meski begitu, yang paling penting Shanks berhasil menggagalkan aksi Kurohige untuk mengambil Pluto.